Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kelompok 13 akan mendemokan final project kita. Saya sendiri Siti Aminah, NRP 5054241041. Sultan Hamdi Jalani Daulay dengan NRP 5054241013. Saya Rafli Chandra Nangsyah dengan NRP 5054241025. Baik, jadi untuk permasalahan pertama ini model fungsi rekursif untuk gacha skin dalam game. Nah, untuk latar belakang masalah ini kan, jadi gacha dalam game itu sistem undian berbasis peluang yang sering digunakan untuk mendapatkan item langka, seperti skin, terus item gitu. Nah, kalau dengan mekanisme gacha yang kita buat ini, kita jadinya bisa memperkirakan peluang untuk mendapatkan skin tertentu dari perhitungan yang kita masukkan gitu. Jadi ini menggabungkan antara elemen probabilitas dan kombinasi latar belakangnya. Nah, pemanfaatan fungsi kombinasi pada sistem gacha ini salah satunya itu ada untuk pemain menggunakan probabilitas untuk mengetahui peluang mendapatkan skin langka dari total item dalam gacha. Terus juga pemain bisa menghitung jumlah gacha yang diperlukan untuk mencapai peluang tertentu. Jadi bisa buat planning sebelum gacha gitu. Nah, ini untuk formula fungsinya, kita pakai fungsi kombinasi. Nah, ini penjelasan formulanya itu, kita pakai fungsi kombinasi itu, jika K0 atau Kn itu, terus kalau misalkan N lebih dari K, dia akan menjalankan fungsi rekursif yang tertera gitu. Berikutnya untuk penjelasan formulanya itu, yang pertama itu kita pakai rumus kombinasi, yang ini untuk yang tunggal, single binomial model, terus yang selanjutnya ini buat kalau kumulatif. Dan untuk penjelasan inputnya, ini pertama kita minta input user itu tipe skin, jumlah pool, sama jumlah skin yang diinginkan. Nah, ini untuk selanjutnya ini prosesnya. Jadi kita melalui dua fungsi ya. Yang pertama itu fungsi kombinasi dengan menggunakan memo yang pertama. Dan yang kedua ini untuk menghitung peluang dengan kasus minimal atau tepat skin yang diinput. Nah, ini menampilkan peluang dari hasil fungsi ini, hasil akhirnya ditampilkan dengan seperti ini. Ini contohnya jika minimal dan ini jika tepat sebanyak K. Untuk kompleksitasnya, program mempunyai dua fungsi utama, menghitung kombinasi binomial dengan memoization dan gacha skin, menghitung peluang mendapat skin dalam gacha dengan dua mode, tepat K atau minimal K. Kompleksitas kombinasi adalah O and K dalam kasus terburuk, tetapi memoization mengurangi perhitungan ulang sehingga efisien untuk input kecil hingga sedang. Nah, fungsi gacha skin memiliki kompleksitas OK untuk mode tepat K karena kombinasi dihitung sekali, sedangkan mode minimal K memiliki kompleksitas OK pangkat 2 akibat iterasi hingga K itu min 1. Secara keseluruhan, program ini juga cukup efisien untuk N dan K kecil hingga sedang, tetapi bisa melambat jika nilai N dan K sangat besar. Memoization membantu mempercepat perhitungan kombinasi yang berulang. Nah, ini kita coba run untuk programnya. Nah, yang pertama ini ya di input dulu, misalkan pakai 2 rare 103 minimal. Nah, ini langsung muncul hasil peluangnya. Untuk permasalahan nomor 2 ini, kita mengambil judul pemanfaatan algoritma sorting pada dunia nyata, yaitu penggunaan algoritma sorting dalam sistem inventory pada video game. Latar belakang masalahnya, kita sering melihat pada video game itu terlalu banyak item, sehingga player itu kesulitan dalam mengorganisir item-item tersebut. Dengan adanya sistem sorting, dapat membantu player untuk mensorting item-item sesuai dengan keinginannya. Ini adalah beberapa tujuannya, itu memudahkan pemain dalam mengakses item, mengatur inventory agar barang-barang di dalam tersusun rapi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan inventory sehingga pemain dapat lebih fokus pada gameplay saja. Lalu manfaatnya, pengalaman bermain yang lebih nyaman, kemudahan dalam situasi mendesak, pengelolaan strategi yang lebih baik. Selanjutnya contohnya itu adalah game Elder Scrolls 5 yaitu Skyrim. Sistem inventory menggunakan fitur sorting yang memungkinkan player mengatur item berdasarkan kriteria tertentu seperti berat, nilai, nama, dan juga strength. Misalnya, jika pemain ingin melihat item dengan berat paling ringan terlebih dahulu, mereka bisa menyortir inventory berdasarkan berat. Ini berguna saat pemain mendekati batas berat yang bisa dibawa dan mengurangi beban dengan memilih item yang paling berat untuk dibuang. Lalu, untuk penjelasan kodenya, kita menggunakan library rich, yaitu kita mengimport konsol dan juga table. Lalu library pandas, kita membuat fungsi display inventory, yaitu fungsinya itu untuk menampilkan isi inventory ke dalam data frame dalam bentuk table yang diformat dengan indah menggunakan library rich. Lalu kita menggunakan algoritma sorting, yaitu algoritma bubble sort untuk mengurutkan data dalam data frame berdasarkan kolom tertentu atau key menggunakan algoritma bubble sort tadi. Selanjutnya kita membuat function yang meminta player apakah ingin menggunakan ESP atau kita sebut inventory dalam konteks ini atau mau di input manual per itemnya.
Jika kita ingin menggunakan CSP, maka player harus mengetikkan kata yes sehingga inventory akan dibuka. Di sini terlihat isi dari inventory terdapat 20 item. Selanjutnya jika player tidak ingin menggunakan inventory, maka player harus menginput manual satu persatu. Dimulai dari jumlah item yang dimasukkan, nama item tersebut, strength, rarity, weight, value. Lalu dimasukkan ke dalam variabel inventory. Ini contohnya ada item bow dengan strength 28 dan rarity 1 yaitu common. Dan beratnya 5 serta harganya itu 120 dan seterusnya sampai item terakhir. Selanjutnya itu mengubah daftar menjadi data frame lalu mengkonversi nilai numeric rarity menjadi sebuah rarity label. Contohnya jika kita input 2, maka nanti di table akan muncul uncommon. Jika 4 akan muncul epic dan lain-lain. Selanjutnya itu kita akan mensorting berdasarkan kriteria. Jika kriteria terdapat dalam inventory, maka akan disorting berdasarkan kriteria tersebut. Jika tidak, maka akan di print valid sorting kriteria choose from name, strength, rarity, weight, or value. Dan juga diminta apakah kita mensorting berdasarkan ascending atau descending. Dan yang terakhir adalah menampilkan table inventory itu sendiri. Ini adalah contoh dari output dari sorting berdasarkan value dan disorting secara descending. Untuk memperjelas, mungkin kita langsung coba codingannya. Ini akan diminta apakah menggunakan CSP atau tidak. Di sini kita akan menggunakannya. Lalu langsung diminta apakah ingin sorting berdasarkan apa. Mungkin kita coba berdasarkan nama. Lalu diminta apakah ascending atau descending order. Kita coba descending. Maka muncul output seperti ini. Untuk soal nomor 3, di sini saya akan menjelaskan mengenai game.py terlebih dahulu. Di sini saya membuat player list sebagai variabel kosong. Lalu ini adalah fungsi untuk menginisialisasi player. Player list saya ubah tipe datanya menjadi list. Lalu untuk fungsi create new player, ini membuat player baru, di mana name defaultnya adalah string kosong, damage defaultnya 0, dan defense powernya 0. Sedangkan untuk atribut-atribut dari playernya ada nama, core, damage, health, defense power, dan juga defense. Untuk fungsi add player, ini untuk memasukkan player ke dalam list player list. Untuk fungsi remove player, ini menghapus player yang ada di dalam player list. Fungsi set player sendiri mengubah atribut dalam player. Untuk attack player sendiri ini adalah fungsi di mana attacker menyerang target. Di sini saya mengeset gaining score adalah 1. Tetapi jika defense dari target adalah true, maka damage yang dimiliki oleh attacker akan dikurangi dengan target defense dan gaining score-nya dikurangi dengan 1 per defense power dari target. Nah, jika damage-nya lebih dari 0, maka attacker score itu sama dengan atribut attacker score yang awal ditambah dengan gaining score yang tadi. Lalu HP dari target itu dikurangi dengan damage yang dimiliki oleh attacker. Lalu untuk fungsi display match result, ini untuk mengurutkan pemain berdasarkan skor. Lalu untuk play.py, di sini saya menginisialisasi player dulu, dan saya membuat 6 player bernama Amalika, Salia, Biasa, Surasena, Sahadeva, dan Rekodara, di mana defaultnya adalah 0 semuanya. Lalu saya menambahkan 6 pemain ke dalam game, lalu membagi pemain menjadi 2 tim secara acak. Misal all player index adalah 0-5, maka terrorist team adalah 140 dan counter terrorist team adalah 253. Di sini seharusnya memakai random shuffle, tetapi karena saya ingin mengetahui player mana saja yang memasuki tim teroris dan counter teroris, maka saya melakukannya secara manual. Lalu fungsi ini memprint setiap player yang berada di terrorist team, dan line code ini memprint semua player yang ada di counter terrorist team. Lalu saya membuat atribut player, di mana player atribut adalah list, dan untuk player dalam player list saya akan append berupa dictionary, di mana atribut-atributnya player, di mana di sini ada name, jenis weapon yang dipakai sekarang, karena setiap player dapat memiliki beberapa senjata dan currency yang dimiliki oleh player tersebut. Lalu di sini saya membuat fungsi set player atribut, di mana ini mengset atribut dari player yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu memulai round pertama. Ini akan menampilkan tulisan round 1 dan menampilkan tulisan buying phase 20 second. Di sini saya membuat list dictionary weapon, di mana weaponnya ada AK-47 sampai Negev dengan atribut yang berbeda-beda. Lalu saya membuat fungsi hubungan player dengan weapon, di mana player dapat memiliki beberapa weapon. Lalu saya membuat fungsi hubungan pemain dengan armor, di mana setiap player terhubung dengan armor apa. Lalu di sini saya mengset player weapon untuk setiap player dan armor untuk setiap player. Lalu saya membuat fungsi damage pemain tergantung dengan weaponnya. Jadi karena damage dari weaponnya berbeda-beda, maka damage dari pemainnya juga berbeda-beda. Maka dari itu saya membuat fungsi untuk mengubah damage dari pemain berdasarkan senjata yang player tersebut gunakan. Di sini saya mengassign player use weapon untuk setiap player yang ada. Lalu saya membuat fungsi untuk detail penyerangan. Detail penyerangan ini berbeda dari player attack yang ada di game PY sebelumnya, di mana detail attack ini damage-nya berdasarkan DPS dari weaponnya. Damage sama dengan damage kali time yang digunakan player untuk menembak, dan jika headshot damage-nya akan dikali 3. Nah, jika defense targetnya true, maka damage-nya itu dibagi 2. Maka ini akan menyerang pemain dan akan mencetak
tercatat pemain attacker name menyerang pemain target selama beberapa detik. Jika player health-nya kurang dari sama dengan 0, maka pemain targetnya tereliminasi dan health dari targetnya adalah 0. Di sini detail pertandingan adalah misalkan Salia menyerang Rekodara dengan waktu 0,5 detik, lalu Sorasena menyerang Abalika dengan waktu 0,2 detik dengan headshot. Maka akan display match result, lalu di detail attack Rekodara menyerang Salia dengan waktu 0,3 detik dan biasa menyerang Sarajevo dengan waktu 1 detik. Lalu display match result. Lalu pada akhir pertandingan akan dicetak pertandingan telah berakhir. Mungkin seperti ini outputnya. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih semuanya.